Berdasarkan pertanyaan yang ada di TikTok, banyak banget yang bertanya ketika gagal bayar di Shopee PayLater, kemudian nggak punya uang untuk bayar tagihan tersebut, apakah dengan kita bayar sebagian atau bayar dengan cicil bisa membantu agar DC tidak menagih ke rumah atau enggak? Shopee PayLater atau Shopee Pinjam ini enggak nagih dan diteror-teror terus, jawabannya adalah itu enggak efek sama sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada tagihan misal 1 juta, lalu mulai takut, mulai diancam akan didatangi ke rumah, terus teman-teman berinisiatif untuk bayar misalkan 500.000, 200.000, yang penting ada inisiatif, ada niat baik untuk membayar tagihan tersebut. Sayangnya hal ini tidak berdampak apapun teman-teman. Karena untuk urusan DC, untuk urusan penagihan selama teman-teman belum melunasi hutang, itu artinya teman-teman akan masih dianggap nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Ini penting banget untuk teman-teman ketahui karena banyak orang yang membagikan cara untuk bisa lolos atau bebas dari jeratan tagihan Shopee PayLater atau Shopee Pinjam ini dengan cara bayar sebagian dulu, minimal ada uangnya dulu. Mungkin kalau ini berkaitan dengan Shopee PayLater atau Shopee Pinjam, saya pribadi masih belum menemui ada DC lapangan di kota-kota selain Jabodetabek. Rata-rata adalah orang-orang yang tinggal di sana aja yang didatengin DC dari Shopee PayLater atau Shopee Pinjam. Juga enggak semuanya bayar, banyak juga yang sudah telat berbulan-bulan tapi sampai sekarang belum didatengin DC. Juga artinya DC lapangan dari Shopee PayLater atau Shopee Pinjam ini masih terbatas dan masih belum begitu banyak teman-teman, enggak seperti Akulaku, enggak seperti Kredivo, Kredit Pintar, tapi mereka masih tetap mempunyai DC lapangan. Tapi seperti biasa bukan itu yang ingin saya garis bawahi. Jadi kalau teman-teman merasa kalau memang takut saya datang ke rumah lalu bingung kapan deh datang ke rumah, nggak perlu takut teman-teman. Teman-teman tinggal baca aja aturan-aturan dari OJK, baca aja solusi hutang. Teman-teman bisa menemukan beberapa literasi yang mana mungkin teman-teman akan menemui bahwa faktanya untuk DC lapangan pun itu enggak berhak untuk menagih hutang ke rumah teman-teman. Maksudnya dia enggak berhak mengambil uang teman-teman, merasa enggak berhak untuk menyita barang teman-teman. Tujuannya hanya satu, cuma untuk mengingatkan teman-teman untuk membayar itu aja ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.